firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Firman Tuhan mengubah hidupku, kuat dalam iman dari waktu ke waktu. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Hari ini kita memperingati Harnas Sekolah Minggu. Tema kita tahun ini adalah, artinya apa? Mari kita melakukan. Hari ini panggil saya Kak Wisnu. Bilang apa? Iya. Kak Wisnu bercerita tentang Mary Jones dan Alkitabnya. Ya. Jadi 200 tahun yang lalu. Lama enggak? Siapa yang umurnya 200 tahun? Ada enggak ini? Oh, enggak ada ya. Jadi 200 tahun yang lalu itu tidak semua orang bisa membaca Alkitab. Sekarang kan Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua pegang Alkitab kan, gampang kan. Tapi 200 tahun yang lalu itu tidak semua orang pegang Alkitab. Ya, apalagi Alkitab yang bergambar seperti yang dimiliki anak-anak zaman sekarang. Saat itu hanya orang kaya saja yang bisa mempunyai Alkitab karena harganya sangat mahal. Di sebuah kota kecil di negara bagian Wales, Inggris. Negara mana itu? Wales, Inggris. Terdapat seorang anak sangat senang mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang suka mendengarkan cerita Alkitab? Iya, bagus ya. Namanya Mary Jones. Katakan bersama-sama, Mary Jones. Ia berasal dari keluarga miskin. Keluarga apa? Miskin. Orang tuanya hanyalah penenun yang tidak bisa membaca dan menulis. Walau demikian, Mary Jones sering pergi ke rumah tetangganya yang cukup kaya untuk apa? Mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Mary sangat menyukai cerita-cerita di dalam Alkitab. Menurutnya tidak ada cerita yang lebih bagus daripada cerita-cerita di dalam Alkitab. Maka ia pun bertekad untuk mempunyai Alkitab sendiri. Jadi menurut Mary Jones ini, cerita di Alkitab itu bagus sekali. Tetapi ketika disampaikan kepada ibunya bilang gini, itu nggak mungkin Mary Jones, tidak ada yang menjual Alkitab di kota kita. Satu-satunya toko Alkitab terdekat letaknya sangat jauh dari sini dan harganya sangat mahal. Ibu Mary Jones berusaha memberi pengertian kepada Mary Jones itu. Tapi itu tidak membuat Mary Jones patah semangat. Ia memutuskan untuk bekerja agar bisa mendapatkan uang untuk ditabung. Jadi Mary Jones ini tidak putus
asa, tidak menyerah. Dia terus mencari cara bagaimana untuk bisa membeli Alkitab. Mary John memelihara ayam dan menjual telur-telurnya. Kita tahu orang tuanya miskin, ya. Tapi tekad untuk memiliki Alkitab tidak pernah surut. Ia juga menanam sayur lalu menjual hasilnya kepada tetangga-tetangganya. Setelah bekerja keras selama 6 tahun, berapa? 6 tahun. Tabungan Mary pun cukup untuk membeli Alkitab. Kota Bala, kota terdekat yang menjual Alkitab, berbahasa Wales, terletak 40 km dari tempat tinggalnya. Jarak itu harus ditempuh dengan berjalan kaki, melewati gunung dan lembah. Namun itu tidak membuat Mary mengurungkan cita-citanya. Betapa rindunya dia ingin mendapatkan Alkitab. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu sekarang sudah punya Alkitab, mari kita hargai, kita baca dengan segenap hati. Amin. Jangan diremehkan. Betul? Ngomong sama sebelahmu, jangan meremehkan Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Saya bersyukur, saya bersukacita. Tepuk tangan dulu buat anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak sampai hari ini setiap hari baca Alkitab. Keren ya? Keren gak? Tepuk tangan lagi buat anak-anak, ya. Daftar yang di grup yang baca Alkitab itu Belsasar, terus Catherine. Mana Belsasar? Mana Catherine? Ya. Terus Mauren. Mana Mauren? Iya. Terus Mikael. Mana Mikael? Iya. Terus Valen. Mana Valen? Oh, Valen mbahnya sakit. Terus Viola. Viola mana Viola? Viola. Mana Viola? Oh ya. Terus satu lagi siapa? Cila. Nah, ini aktif loh, setiap hari ngirim renungan. Keren kan? Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak ini. Ya. Di balik semuanya ini saya percaya ada orang tua yang terus mendorongnya. Oleh sebab itu terima kasih juga buat orang tua yang mendorongnya. Tepuk tangan buat orang tua. Ya. Kadang kita marahi, kadang kita kesel juga gitu kan. Bener enggak orang tua? Kising di anak moco kita dulu. Iya kan? Nah, tapi enggak apa-apa. Usaha Bapak Ibu sekalian mantap. Keren, ya. Saya lanjutkan. Aku sudah bekerja dan berjuang untuk mendapatkan uang agar bisa membeli sebuah Alkitab. Jadi berjalan sejauh 40 km bukan masalah untukku. Doakan aku agar bisa mendapatkan Alkitab yang kuinginkan, ya Bu. Pintanya sebelum berangkat. Ketika ibunya, kamu gak mungkin bisa mendapatkan Alkitab. Alkitab itu mahal harganya, terus tempatnya jauh. Apa kata Mary John? Gak apa-apa Bu, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja selama berapa bulan tadi? 6 tahun untuk mendapatkan Alkitab. Doakan saja supaya saya mendapatkan Alkitab. Ini sebuah usaha yang sangat gigih sekali, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak, mari kita hargai Alkitab. Setibanya di kota Bala, Mary bertemu dengan pendeta Karies. Saat ketemu dengan pendeta itu, pendeta berwajah ramah yang menjual Alkitab. Tetapi semua Alkitab yang ada adalah pesanan orang lain. Artinya Mary John dari 40 km dia jalan, sudah 6 tahun dia kumpulkan uang sampai di tempat sia-sia karena Alkitabnya sudah dipesan oleh orang lain. Mary John pun mulai menangis. Ia menceritakan pengalaman bekerja dan menabung selama 6 tahun agar bisa membeli Alkitab, serta perjuangannya berjalan kaki selama sejauh 40 km agar bisa tiba di kota Bela. Mendengar itu, pendeta Karies jadi iba. Alkitab yang sudah dipesan orang pun diberikan untuk Mary John. Karena haru
perjuangannya begitu besar untuk mendapatkan Alkitab. Maka si pendeta ini dia merelakan Alkitab yang sudah dipesan itu diberikan kepada Mary John. Nanti urusannya sama saya. Keren sekali. Mendengar itu, pendeta Karyes jadi iba. Alkitab yang sudah dipesan, orang pun diberikan untuk Mary John. Jadi betapa berharganya Alkitab waktu itu. Ya, kisah perjuangan Mary John ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Pendeta Karyes mengungkapkan perjuangan Mary John untuk memiliki Alkitab dalam bahasanya sendiri. Pada pertemuan lembaga-lembaga gereja di London, ia menyimpulkan bahwa besar kemungkinan masih banyak orang-orang lain yang juga merindukan Alkitab dalam bahasa daerahnya masing-masing. Jadi ketika perkumpulan pendeta-pendeta, dia sampaikan ada seorang anak bernama siapa tadi? Mary John. Dia datang dari jauh 40 km dari tempat ini. Dia 6 tahun dia kumpulkan uang untuk mendapatkan Alkitab. Oleh sebab itu, mari kita berembuk bersama-sama. Baiknya bagaimana supaya Alkitab bisa terdistribusi, bisa tersalurkan kemana saja. Karena masih banyak orang yang membutuhkan Alkitab. Maka pada tahun 1804 didirikanlah lembaga Alkitab pertama di kerajaan Inggris dan lembaga Alkitab di beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, lembaga Alkitab itulah yang kemudian menerjemahkan Alkitab ke seluruh dunia, termasuk ke bahasa Indonesia. Let's do it. Ayo lakukan. Jadi, kalau Alkitab begitu berharga, begitu mulia, begitu penting, dan isinya itu sungguh-sungguh luar biasa, mari kita menghargainya. Perjuangan Mary John, perjuangan pendeta Karyes ini kita hargai. Amin Bapak Ibu. Ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Cara menghargai firman Tuhan apa kira-kira? Membaca dan melakukan. Bagus, Alkitab di tempat yang apa itu? Yang sakral. Gak boleh kena debu, gak pernah dibuka, suci, sakral, dikai apa itu? Buku rak buku bagus. Tapi kalau tidak dibaca, tidak dilakukan, begitu dibuka itu pasti kelet. Ya, kalau zaman sekarang kan nggak pakai buku itu, sekarang kan pakai HP. Nah, kalau Bapak Ibu buka HP, seringnya dibuka Alkitab atau YouTube atau Facebook. Setiap hari Bapak Ibu buka HP, itu prosentasenya lebih banyak buka Alkitab atau lebih banyak buka yang lain? Yang benar. Prosentasenya buka Alkitab di HP sama buka yang lain itu banyak yang mana? Terima kasih Pak, kejujurannya Pak. Terima kasih buat kejujurannya. Kejujuran adalah awal pemulihan. Wih, keren. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Tapi jarang sekarang orang yang mau jujur dan terbuka. Alkitab selalu dibuka dong. Berapa persentase? Ya terserah saya dong. Amin. Let's do it. Lakukan. Ayo kita lakukan. Mari kita mulai melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Tinggal di dalam
ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan